Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga semuanya sehat selalu. Tapi jangan lupa sebelumnya like and subscribe untuk channel YouTube saya. Walaupun masih dibilang masih banyak yang perlu diperbarui lah. Jadi saya mau menceritakan selama 13 hari ini sebelumnya saya terkena COVID-19 dan saya juga nggak tahu terkena di mana, saya juga bingung. Padahal untuk prokesnya tetap saya jaga, pakai masker, terus kalau misalkan saya keluar kemana-mana saya bawa hand sanitizer gitu kan, tapi tetap terkena gitu. Jadi untuk teman-teman semua, COVID-19 itu ada, dan tolong dijaga kesehatannya, baik dari teman-teman olahraga ataupun minum vitamin gitu. Jadi terkena COVID-19 itu tidak enak, tidak menyenangkan gitu, karena saya harus isolasi di rumah, di kamar belakang gitu. Jadi istri sama anak di kamar depan tidur, saya di kamar belakang. Alhamdulillahnya istri sama anak negatif, cuman yang saya aja yang positif gitu. Jadi sebelumnya itu saya merasakan panas, badan pada pegel, merasa pegel ya gitu. Terus awalnya hanya 2 itu aja, dan selama itu indera penciuman sama rasa itu masih normal gitu. Tapi ternyata di hari keempat kok panas saya tidak turun-turun, padahal udah minum obat gitu kan. Dan minum obat pun udah berbagai macam obat saya coba minum, tapi ternyata tidak ampuh. Nah, akhirnya saya konsultasi dan saya lakukan rapid antigen, ternyata hasilnya positif gitu. Jadi dari situ saya isolasi di kamar belakang. Rasanya itu setelah saya melakukan rapid antigen, 1 hari atau 2 hari kemudian mulai hilang. Makan tidak ada rasa, penciuman pun tidak ada rasa, maksudnya tidak ada yang bisa bau ataupun wangi gitu kan, itu hilang semua gitu. Makanya kenapa saya bilang tidak enak, ya itulah, makan rasanya hambar, apalagi suhu kita di atas 39 derajat. Bayangkan 39 derajat kita tidak bisa tidur dengan nyaman gitu, karena menahan suhu badan yang sangat panas ini gitu. Makanya tidak enak sama sekali terkena COVID, dan alhamdulillahnya pernapasan saya masih normal gitu. Jadi tidak ada yang namanya harus pakai oksigen dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak ada gitu. Dan setiap hari, setiap pagi saya pun melakukan berjemur di bawah sinar matahari. Ya, itu sangat bermanfaat karena untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan sinar matahari juga ada banyak vitaminnya, banyak bergunalah bagi tubuh kita gitu. Selama saya isolasi di kamar belakang, ya hanya seperti inilah, satu ruangan. Bayangkan di satu ruangan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar gitu kan. Kalau kamar mandi memang saya masih nyatu sama istri dan anak gitu, tapi di dalam kamar mandi itu saya kalau misalkan mau megang apa-apa saya harus pakai sarung tangan
gitu. Jadi supaya selain sarung tangan, saya juga harus pakai masker supaya tidak menyebarkan virus kemana-mana gitu. Ya, alhamdulillah selama 13 hari ini semakin kesini semakin membaik, semua penciuman dan rasa normal dan tidak panas lagi. Hanya saja sekarang saya masih merasakan batuk dan mohon maaf buang air besar. Saya masih merasakan dua hal itu, dan rencananya nanti di hari Selasa minggu depan saya akan melakukan rapid antigen. Ya, mudah-mudahan rapid antigennya bagus hasilnya. Sebelumnya di minggu kemarin saya juga sudah melakukan swab test, tapi karena gratis dari puskesmas, dari pemerintah, jadi harus menunggu 10 hari gitu. Nah, menurut saya varian yang tercepat itu varian Delta ya, yang terbaru, yang informasi di berita-berita juga ada, varian Delta itu sangat cepat menyebar gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya hati-hati, kalau misalkan tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, lebih baik teman-teman semuanya di dalam rumah. Jangan main ke mall ataupun kumpul-kumpul sama teman-teman ataupun berkunjung ke tempat keluarga. Jadi lebih baik stay at home. Lebih baik di rumah saja, tidak boleh kemana-mana. Kalau misalkan kangen sama teman atau kangen sama keluarga, bisa melalui video call. Alangkah baiknya kita saling menjaga satu sama lain gitu. Jadi supaya memutus mata rantai COVID-19 ini gitu. Ya mungkin intinya sih kalau kena COVID-19 itu tidak enak ya. Intinya tidak enak. Jadi dan percaya itu adanya COVID-19 itu. Jadi jangan sampai teman-teman menyepelekan. Jangan sampai teman-teman nggak percaya. Soalnya banyak teman-teman kita atau saudara kita yang sudah terkena gitu dan sudah merasakan. Ya alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita diberikan kesembuhan, tapi ada juga saudara-saudara kita yang tidak bisa sakitnya sembuh ya, mungkin karena apalagi kalau misalkan kita ada sakit bawaan ya, itu lebih parah ya. Teman-teman bisa lihatlah berita yang ada di di TV atau di media sosial lain sebagainya, yang meninggal berapa, memang yang sembuh itu lebih banyak gitu. Tapi jangan sampai kita menyebarkan virus ke teman kita atau ke saudara kita. Jadi lebih baik kita menjaga, lebih baik kita stay at home gitu. Oke, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.